Setelah diperiksa selama 7 jam, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman alias Gus Ais akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Gus Ais diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut Holil Haumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz. Gus Ais membantah dirinya terlibat dengan dugaan korupsi kuota haji. Ia juga membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada NU. Tadi KPK bilang ada aliran uang Pak ke Bapak dari kasus ini Pak? Enggak. Itu dari Pak Yakut apa dari ISPA Pak? Enggak. Kalau nggak ke Gus berarti ke PBNU ya Gus? Enggak ada juga. Kan kebetulan Gus ketua bidang ekonomi Gus. Kan Gus kebetulan ketua bidang di PBNU gitu Gus. Apakah untuk operasional atau gimana? Sama beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahan, nggak ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya yang pengurus Nahdlatul Ulama lah. Sementara itu, menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik memeriksa Gus Ais sebagai saksi karena diduga adanya aliran uang terkait dugaan korupsi kuota haji. Kepada yang bersangkutan, nah ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi. Nah ini masih akan terus didalami. Kasus korupsi haji berawal saat pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Yakut yang kala itu menjadi Menteri Agama justru membaginya secara merata. KPK mengendus adanya transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah hampir 7 bulan melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi kuota haji 2024, 8 Januari 2026 KPK akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Holil Haumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat praktek jual beli 20.000 kuota haji tambahan antara Kementerian Agama dengan Biro Perjalanan Haji. Akibat tingkah laku curang keduanya, KPK menghitung kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Namun tidak seperti tersangka lainnya yang langsung ditahan, hingga kini mantan Menteri Agama era Jokowi itu masih melenggang bebas. KPK beralasan proses penyidikan masih berlangsung dan belum perlu menahan keduanya. Nanti penyidikannya juga masih akan terus berprogres, karena penyidik juga masih menunggu hasil hitung dari BPK untuk nilai final kerugian keuangan negaranya. Sementara menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman, langkah KPK dianggap tidak mematuhi pasal 25 dengan tidak segera menahan para tersangka. KPK biasanya ketika menetapkan tersangka atau diumumkannya tersangka itu bersamaan dengan upaya paksa, yaitu penahanan. Mestinya ketika sudah menetapkan tersangka ini ya tidak jangka waktu lama, misalnya minggu depan dilakukan penahanan, itu harus jadi wajib itu. Karena kalau tidak ya berarti KPK tidak menyelenggarakan penanganan korupsi dengan mematuhi undang-undang, karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan dikatakan pasal 25 bahwa penanganan korupsi diutamakan dari perkara lain dan diselesaikan secepatnya. Nah, secepatnya itu termasuk ya penahanan, upaya paksa itu gitu. Kasus bermula saat pemerintah Arab Saudi memberikan 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah sepakat membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Alih-alih mematuhi aturan, Yakut justru membaginya secara merata. Belakangan diketahui terjadi transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Kak Inara, gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Inara Rusli bersama kuasa hukumnya Daruqutni mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Inara selaku terlapor sudah menerima surat penolakan restoratif justice dari Wardatina Mawar. Meski mendapatkan penolakan melalui kuasa hukumnya Daruqutni, Inara tetap mengusahakan perdamaian dari masalah ini demi kebaikan anak. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu.
Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Namun tidak demikian dengan Bawa. Ibu satu orang anak itu menolak dan menutup pintu damai terhadap Inara dan suaminya Ihsanul Fahmi. Kami sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut ya berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status berikut. Kini Inara pun pasrah. Mantan istri musisi Virgon itu mengaku siap menjalani proses hukum yang dilayangkan padanya. Kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Sebelumnya Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan oleh Wardah Tinambawa. Laporan tersebut dibuat pada Sabtu 22 November 2025. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oggroseno menjadi saksi dalam sidang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang, Oggroseno menjadi saksi fakta dalam persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ahmad Satibi. Dalam kesaksiannya, Oggroseno mengatakan foto Jokowi dalam ijazah tidak mirip dengan aslinya. Berbeda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi begitu lihat foto Pak, beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. Nggak mirip buat SMP. Bedanya apa saja Pak? Ya nggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah. Selain hadirkan mantan Wakapolri Oggroseno, sidang ini hadirkan Rujito yang merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM satu angkatan dengan Jokowi. Sementara sidang akan dilanjutkan pada Selasa depan dengan mendatangkan saksi ahli di Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Selain itu juga penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penyidikan penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Ya, karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini seperti apa, peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak.